Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayahanda, ibunda tercinta, para hadirin jamaah Jannah Firdaus dimanapun anda berada, alhamdulillah jumpa lagi dalam program Cerdas Cerita Dayang Syawal bersama Jannah Firdaus. Nah teman-teman, kemarin kita sudah menceritakan tentang kisah Nabi Adam, habis itu Nabi Nuh, habis itu Nabi Ibrahim, habis itu Nabi Ismail, habis itu Nabi Lut. Nah sekarang kita sambung lagi salah satu Rasul yang luar biasa nih ya, salah satu Rasul yang kita banyak berhutang kepada beliau ini, namanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kenapa saya bilang kita banyak berutang kepada Nabi Musa? Karena Nabi Musa alaihissalam ini adalah Nabi yang dimana ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya, ketika menerima perintah sholat yang tadinya 50 waktu, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu dapat oleh-oleh apa sama Allah? Kau dikasih apa tuh oleh-oleh pulang daripada Isra Mi'raj? Kata Nabi Muhammad, saya mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Oh, kaget Nabi Musa. Buset dah, kalau bahasa kita ya. Dah buset, jangan dah, jangan. Ya, kamu nego lagi dah, nego lagi. Saya umatku godek-godek, besar-besar semua, tapi nggak bisa melaksanakan. Ya, apalagi sebanyak itu. Umatmu juga kecil-kecil. Maka kau nego lagi dah. Nego setiap ke atas menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di sunat 5. Menghadap lagi di sunat lagi 5, sampai berapa kali menghadap? Kurang lebih 9 kali menghadap. Akhirnya sisa 5 waktu. Nah, itulah ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nah, itulah yang tadinya 50 akhirnya menjadi 5 waktu. Karena apa? Berkah Nabi Musa alaihissalam. Nah, teman-teman, Nabi Musa alaihissalam ini hidup di zaman Bani Israel. Ya, itu tadi sebagai opening saja ya, teman-teman, supaya kita tahu nih bahwasanya kita ini banyak utang sama Nabi Musa alaihissalam. Andaikan waktu salatnya 50 waktu, waduh, nampaknya berat ya. Karena kalau kita, Ustaz, jangan kali 50 waktu, Ustaz. 5 waktu aja payah, Ustaz. Ya, 5 waktu aja udah bolong-bolong. Gimana kalau 50 waktu ya? Makanya ya, kita nanti teman-teman, ayahanda, pemirsa Jannah Firdaus, agen-agen ataupun cabang-cabang, insya Allah nih, nanti kita insya Allah masuk surga semuanya. Amin ya, jangan lupa diaminkan. Kita berdoa di bulan yang baik dan doa yang terbaik, kita masuk ke dalam surga bersama-sama. Jangan lupa nanti kita sowan ke Nabi Musa alaihissalam. Nah, terima kasih Nabi Musa, berkah engkau, berkah antum nih, kami sholatnya 5 waktu saja. Itu pun ya alhamdulillah masih telat-telat juga, alhamdulillah ya, daripada nggak sama sekali. Nah, insyaallah mudah-mudahan teman-teman, salah satu amalan yang paling afdal adalah sholat tepat waktu. Nah, ayahanda, pemirsa dimanapun anda berada, kita kembali pembahasan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ini hidup di zaman Bani Israel ya, bersama dengan Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun ini suatu ketika bermimpi ya, bermimpi buruk dia. Ketika habis bangun daripada tidurnya sambil terengah-engah ya, ngos-ngosan. Ya, layaknya kita ini kalau misalkan bangun tidur mimpi buruk itu ya seperti itulah kurang lebih, bahkan mungkin bisa lebih parah daripada kita, karena dia ini panik ya, mimpi buruk yang dimana dalam riwayat dikatakan itu mimpi buruknya api menyala-nyala ya, membakar semua, menghancurkan semua apa yang ada atau apa yang telah dibangun oleh Fir'aun laknatullah alaih. Ya, ini Fir'aun nih teman-teman, saking dilaknatnya Fir'aun, tidak ada orang yang mau pakai namanya dia ya. Saking dilaknatnya ini, tak ada orang mau pakai nama dia ya. Kalau mungkin orang paling jahatnya Tanah Abang kah, orang paling jahatnya Jakarta kah, orang paling jahatnya apalah, itu mungkin masih ada kesamaan nama di belahan dunia sana lah, di Eropa kah, di Timur Tengah kah, mungkin masih ada. Nah, tapi nih Fir'aun sama sekali satu orang pun tak ada yang mau sama namanya. Misalkan nanti ketemu di siapa
Fir'aun, Alexander, Fir'aun, nah, tidak ada itu semuanya, pasti nggak ada yang mau pakai namanya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sombong gara-gara jabatannya, terlambat kau bos. Kau terlambat bos, sudah ada yang duluan. Fir'aun, dia jabatannya bukan hanya dia raja, tapi mengaku sebagai Tuhan. Ya, untuk minta disembah oleh Bani Israel. Nah, ketika ada mimpi buruk nih, dikumpulkannya lah para tukang ramalnya, ya, atau pentakwil mimpi lah kalau kita ya. Begitu disampaikanlah mimpinya, mereka rapat meeting. Gimana nih? Waduh, singkat cerita begitu disimpulkan bahwasanya akan ada nanti lahir daripada kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan ente, akan mengkudeta ente. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang lahir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita bisa tengok di surah Al-Qasas ya, teman-teman, di ayat 3 itu bahwasanya inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Jadi Fir'aun ini ya, ketika ada mimpi buruk seperti itu, sudah ditakwilkan, sudah ditafsirkan sama para peramalnya, yang dimana dia memerintahkan untuk membunuh semua laki-laki yang ada, yang lahir. Jadi kalau misalkan udah ketahuan nih, jadi di sweeping tuh semua rumah-rumah yang ada, rumah tangga itu langsung di sweeping. Kau hamil apa tidak? Diperiksa. Kalau enggak, ditinggalkan. Kalau ketahuan hamil, maka ditugaskan ada yang jaga sampai dia lahir. Begitu lahir laki-laki langsung out, langsung sembelih. Ya, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya, jadi kalau misalkan laki-laki langsung sembelih, bunuh, ya, dibunuh hidup-hidup. Ya, kalau perempuan wa yastahyi nisa'ahum, perempuan. Oke. Lanjutkan. Tapi kalau laki-laki, wassalamualaikum, langsung tanpa kompromi, dibunuh depan orang tuanya. Begitu lahir masih merah-merah, langsung dibunuh. Nah, singkat cerita, begitu ini kan ketahuan nih, ibunya ya Nabi Musa alaihissalam begitu lahir, masih merah-merah. Nah, dia juga takut tentunya. Di dalam riwayat dikatakan ada juga tuh bahwasanya perutnya ibunya Nabi Musa ini nggak kentara kalau dia lagi hamil. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi nggak kentara. Andaikan kentara juga mungkin dijaga seketat mungkin. Ya, semua yang hamil pokoknya dijaga ketat. Perintah langsung daripada Pak Komandan, ya, Fir'aun, dijaga ketat. Nah, akhirnya begitu ibunya Nabi Musa alaihissalam lahir, masih merah Nabi Musa alaihissalam, maka gimana caranya? Karena penuh ketakutan, tapi dia tetap ikhtiar. Dia ikhtiar, akhirnya dapat bisikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hikmah, diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk dialirkan di Sungai Nil. Sungai Nil. Kalau kita sebagai orang tua, andaikan kita nih orang tua zaman now masih merah, sekarang mungkin banyak yang seperti itu, masih merah, dibuang, dialirkan di Sungai Kaliwung, situ Ciliwung. Ya, tapi bukan dalam rangka menyelamatkan nyawa, bahkan mau membunuh nyawa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ibunya Nabi Musa alaihissalam ini menghanyutkan karena dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghanyutkan, dan dia nggak takut karena memang sudah kalau kata di dalam Al-Quran, wala takhafi wala tahzani. Ya, ibarat kata kalau misalkan dalam fusilat itu, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wala tahzanu.
Jadi kalau misalkan orang sudah istiqomah betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dia hatta anak bayi yang yakin bahwasanya dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Masih merah, masih bayi, ya, masih merengek-rengek, tapi karena ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, kau alirkan dia di Sungai Nil. Kau yakin sama saya, maka la takhaf wala tahzan. Kau jangan takut dan jangan bersedih hati karena Allah yang langsung menjaganya. Nah, itulah. Jadi pelajaran yang bisa kita petik salah satunya adalah kita kalau misalkan sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, udah paten sudah tuh. Ya, 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga anakku ya Allah, jaga istriku ya Allah, jaga suamiku ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Sebaik-baik penjagaanku ya Allah, pasti jauh lebih baik daripada penjagaanmu ya Allah. Maka alirkanlah di Sungai Nil. Singkat cerita, ternyata yang mendapatkan ini kebetulan istrinya Firaun nih, dia lagi jalan-jalan nih bersama dayang-dayangnya. Ya itu Sayyidah Asiyah lagi jalan-jalan menikmati alam. Tiba-tiba ada kotak lewat. Kotak lewat. Oh, ternyata begitu diperiksa, bayi laki-laki, bayi Musa alaihissalam. Nah, dan ternyata selama ini memang udah nunggu-nunggu nih, ya, bayi laki-laki. Akhirnya diambillah sama Sayyidah Asiyah. Maka teman-teman dibawalah ke istana, dan ternyata inilah skenario Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Ternyata pertama, kalau misalkan Allah punya mau, ya udah, dialirkan di Sungai Nil, atau bahkan sebelumnya itu semua wanita-wanita itu, ya, begitu yang melahirkan laki-laki langsung dibunuh. Ternyata buktinya Nabi Musa alaihissalam selamat. Begitu dilahirkan di Sungai Nil, selamat juga. Ya, begitu masuk di istana, Sayyidah Asiyah berjumpa dengan Fir'aun laknatullah alaih ini. Ini bukan kaleng-kaleng, butuh mental yang kuat. Maka ibu-ibu zaman now, ibu-ibu milenial ataupun yang Gen Z, dia harus punya mental yang kuat untuk melahirkan Musa-Musa zaman now. Maka dia harus punya mental yang luar biasa dan keimanan yang luar biasa. Keimanan yang kokoh. Bayangkan dia hidup di kalangan Fir'aun laknatullah alaih, tapi tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'at Fir'aun. Bahkan dibangunkan surga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena berdoa ketika disiksa Sayyidah Asiyah nanti, ya, kita ceritanya nanti, ya, itu dibangunkan surga, istana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, Sayyidah Asiyah ini menghadap kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Ya, untuk apa? Untuk dirawat bayi ini. Untuk dirawat. Ternyata nego terus. Awalnya juga Fir'aun tak mau juga dia. Ini bunuh. Tapi itulah hebatnya teman-teman. Ternyata Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan pun takluk di tangan wanita. Jadi memang dari zaman dahulu kala, sejahat-jahatnya orang, ya, sejahat-jahatnya orang itu akan takluk di tangan wanita. Jangan laki-laki yang suruh ketemu dengan Fir'aun, dimakan habis, dimakan mentah-mentah. Tapi berikan dia wanita yang lemah lembut, cantik, berwibawa, maka Fir'aun akan tunduk di hadapannya. Berapa banyak kerajaan-kerajaan, ya, Eropa takluk di tangan wanita. Maka caranya merusak orang Islam adalah rusaklah wanitanya. Maka kita hati-hati sebagai seorang laki-laki, punya adik perempuan atau punya ponakan perempuan, kita harus jaga itu. Ya. Karena kalau misalkan rusak perempuannya, ya, maka rusaklah tiang negaranya. Maka menjadi Sayyidah Asiyah untuk melahirkan Musa milenial. Nah, oke teman-teman. Jadi jamaah Jannah Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi singkat cerita, begitu skenario Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam
besar di istana negara. Yang tadinya cuma hidup sederhana ibaratnya, tapi ternyata hidup di dalam istana yang serba mewah. Dayang-dayang banyak, pembantu banyak. Tapi ternyata ketika dia mau disusuin nih, gak ada yang bisa, gak ada yang mau. Dan Musa gak mau nyusu sama yang lain. Nah, ternyata Allah punya skenario. Tenang, tenang kau nak, tenang kau nak. Begitu kau alirkan di sungai Nil, la tahzan, ya, kau jangan bersedih, ya, la takhaf, kau jangan takut. Nanti kau jumpa lagi sama anakmu. Kau juga menyusui nanti di istana. Masya Allah. Jadi memang luar biasa skenario Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mau tinggal kun fayakun. Nah, seperti apa cerita selanjutnya? Nabi Musa alaihissalam ini menjadi remaja, dewasa, sampai bisa menaklukkan Fir'aun. Nah, nantikan dan juga tetap saksikan Jannah Firdaus dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.